Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok D dengan anggota saya sendiri, Aldi Tauper Tansasi, teman saya, M. Fajar Agim Nastiar Saputra, dan yang kedua, Alman Fauzi. Kali ini kami akan mempresentasikan makalah agama yang berjudul Islam dan Kesejahteraan Umat. Konsep masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat madani dalam sejarah. Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu yang pertama, masyarakat Saba, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman. Yang kedua, masyarakat Madinah setelah terjadi traktat Perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Karakteristik masyarakat Madani. Yang pertama, terintegrasinya individu dan kelompok melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan. Yang ketiga, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara. Yang keempat, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara. Tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim totaliter. Meluasnya kesetiaan dan kepercayaan. Tuhan, damai, tolong-menolong, toleran, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial, berperadaban tinggi, serta berakhlak mulia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alman Fauzi. Suara Man. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensial umat Islam terjadi pada masa Abbasiyah. Pada masa itu, umat Islam menunjukkan kemajuan militer, ekonomi, politik, dan kemajuan di bidang lain-lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan terunggul. Kualitas SDM umat Islam. Umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok manusia yang diciptakan. Di antaranya, aspek kebaikan umat Islam itu adalah keunggulan kualitas SDM-nya. Posisi umat Islam, SDM umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul. Di Indonesia, jumlah umat Islam lebih dari 85%, tetapi kualitas SDM-nya masih rendah, belum mampu memberikan peran yang profesional. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Fajar. Sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Menurut ajaran Islam, semua kegiatan manusia termasuk kegiatan sosial dan ekonomi haruslah berlandaskan tauhid atau keesaan Allah. Setiap ikatan atau hubungan antara seseorang dengan orang lain dan penghasilannya yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid adalah ikatan atau hubungan yang tidak Islami. Dalam ukuran tauhid, seseorang boleh menikmati penghasilannya sesuai dengan kebutuhannya. Kelebihan penghasilan atau kekayaannya harus dibelanjakan sebagai sedekah karena Allah. Lanjut, Pak. Banyak ayat-ayat Allah yang mendorong manusia untuk mengamalkan sedekah.
antara lain Quran Surat An-Nisa ayat 114. Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Baik, terima kasih Saudara Fajar. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil pada makalah ini yaitu untuk mewujudkan masyarakat madani dan agar terciptanya kesejahteraan umat, maka kita sebagai generasi penerus supaya dapat membawa suatu perubahan yang signifikan. Selain itu, kita juga harus dapat menyesuaikan diri dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat sekarang ini. Dalam mewujudkan masyarakat madani dan kesejahteraan umat haruslah berpacu pada Al-Quran dan As-Sunnah yang diamanatkan oleh Rasulullah pada kita sebagai umat akhir zaman. Selain memahami apa itu masyarakat madani, kita juga harus melihat pada potensi manusia yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia. Potensi yang ada dalam diri manusia sangat mendukung kita untuk mewujudkan masyarakat madani. Karena semakin besar potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam membangun agama Islam, maka akan semakin baik pula hasilnya. Maka diharapkan kepada kita semua, baik yang tua maupun yang muda, agar dapat mewujudkan masyarakat madani di negeri kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia. Yakni melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, potensi, perbaikan sistem ekonomi, serta menerapkan budaya zakat, infak, dan sedekah. Insya Allah dengan menjalankan syariat Islam dengan baik dan teratur, kita dapat memperbaiki kehidupan bangsa ini secara perlahan. Demikianlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.